Sahabat Muslim, ini dia jawaban trivia kuis seputar Islam. Kiamat terjadi di hari Jumat. Oleh karenanya, kita dianjurkan meningkatkan amal saleh di hari Jumat. Sahabat Muslim, Ka'bah merupakan tempat suci bagi umat Islam, sekaligus sebagai arah kiblat bagi umat Muslim yang hendak melaksanakan sholat. Pada bagian samping Ka'bah terdapat kepingan batu Hajar Aswad. Menurut catatan sejarah, batu Hajar Aswad pada mulanya berbentuk utuh. Namun karena melewati banyak kejadian, maka terpecahlah batu Hajar Aswad tersebut. Salah satunya disebabkan oleh pencurian besar-besaran pada tahun 930 Masehi yang dilakukan oleh pasukan Karmatian yang berasal dari Teluk Persia yang sekarang menjadi wilayah negara Bahrain. Ide gila pencurian batu Hajar Aswad berasal dari Abu Tahir Al-Karmati, yakni adik dari Abu Said Al-Karmati, sang pendiri kerajaan Karmatian. Di dalam proses pencuriannya, Abu Tahir bersama rombongannya berpura-pura datang membawa perdamaian agar dapat melewati gerbang Mekah. Namun setelah sampai di dalam Masjidil Haram, ia dan pasukannya langsung membantai para jemaah haji yang sedang beribadah di sana agar tidak menghalanginya dalam mencuri batu Hajar Aswad. Menurut catatan sejarah, jumlah korban tewas akibat pencurian ini mencapai 30.000 jiwa. Ia dan pasukannya pun sempat merusak Ka'bah dan memecah batu Hajar Aswad menjadi 8 bagian dengan ukuran yang berbeda. Batu Hajar Aswad itu pun berhasil dibawa dan dipindahkan ke Masjid Al-Dirar yang berada di kerajaan Karmatian. Tujuan utama dari pemindahan batu tersebut ialah untuk menjadikan Karmati dan Masjid Ad-Dirar sebagai kota suci, menggantikan kota Makkah, serta dikunjungi oleh jemaah haji pada setiap musim haji. Namun setelah 23 tahun berlalu, umat muslim tetap menghormati Ka'bah. Akhirnya Kesultanan Abbasiyah berhasil mengembalikan batu Hajar Aswad ke tempat semula dengan membayar mahar atau uang tebusan kepada penerus Karmatian. Abu Tahir pun diceritakan meninggal dalam keadaan buruk dan digerogoti berbagai penyakit. Namun tak lama setelah pemerintahan Ottoman memerintah atas komando Sultan Sulaiman, beberapa pecahan batu Hajar Aswad yang paling besar dipindahkan secara kontroversial ke Istanbul dan dipasang di Masjid Raya Sulamania di Turki. Menurut laman Saudindonesia.com, meski saat ini pemerintahan Kerajaan Arab Saudi tidak meminta pemerintahan Turki untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, namun sebagian rakyat Saudi mengibaratkan Turki sebagai pencuri yang pamer barang curiannya. Dikarenakan cuitan kantor berita resmi Turki yang memamerkan koleksi kepingan dari batu Hajar Aswad dan menjadikannya salah satu pesona pariwisata di Turki. Nah sahabat muslim, bicara mengenai tema curi-mencuri, Ustadz Azhari yang sedang ngopi di Flame Kopi mendapatkan pertanyaan langsung loh dari sahabat muslim di sana, yakni tentang hukum jual beli barang curian. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat Jendela Islam yang dimuliakan Allah. Kali ini di samping saya, kanan kiri saya ada penonton setia Jendela Islam. Katanya mereka ada pertanyaan nih, yang boleh jadi pertanyaan mereka itu mewakili pertanyaan teman-teman yang ada di rumah. Di samping kanan saya ada Mbak Falah. Ini namanya terkenal banget, sering disebut Hayya 'alal falah. Nah, ini ya. Ini Mbak Diva. Gimana nih? Siapa duluan yang pengen nanya? Saya mau nanya Pak. Oke. Saya kan belum lama beli sepatu. Nah sepatunya itu Nomor berapa Mbak? nomor 38 Pak. 38 terus beli sepatu. Iya. Nah pas sorenya itu saya mau pakai untuk kuliah, hilang Pak. Nah pas hilang itu ada tetangga saya dengan merek yang sama dan warna yang sama. Nah saya nggak mau suzon. Dan kalau memang itu dicuri dan dijual lagi, apa hukumnya Pak? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Nah, tapi yang dilakukan Mbak Falah ini udah benar, dia nggak mau suuzon sama tetangganya. Tapi konteksnya kalau itu benar-benar terjadi, ada sesuatu barang yang dicuri, lalu barang ini dijual lagi, sah enggak? Selagi dia bukan doror, tidak memberi mudarat kepada kita, tidak mencelakai kita dan orang lain, konsumen kita. Yang kedua bukan goror, tidak spekulatif, tidak membohongi orang. Yang keempat, dia tidak riba, maka sesungguhnya dibenarkan.
Tetapi kita harus tahu jual beli itu ada si penjual, betul nggak? Ada si pembeli. Nggak terjadi dong jual beli kalau ada penjual nggak ada pembeli. Penjual membeli barang yang dijual, betul? Yang keempat akad, betul? Nah, tetapi dalam Islam itu Nabi misalnya bersabda la bai'a illa fima tamlik. Jual beli itu tidak dikatakan jual beli kecuali sesuatu yang dijual itu adalah yang dimiliki oleh si penjual. Saya jual handphone sama Mbak Falah. Handphone yang saya jual harus punya saya. Harus kepemilikan saya, harus atas nama saya. Tidak boleh barang orang saya jual. Saya curi barang orang lain, saya jual ke Mbak Falah. Maka ini namanya bai' fuduli. Dalam nomenklatur fikih, dalam istilah fikih namanya bai' fuduli. Jual beli yang, ini salah satu jual beli yang terlarang. Jual beli yang rusak, yang cacat, yang gak sah, yang tercela. Karena kita mencuri barang orang, lalu kita jual. Beda ceritanya kalau Mbak Falah punya handphone. Lalu Mbak Falah titip ke saya. Mas Azhari, aku titip handphone dong untuk dijualkan. Sampean kan punya toko, punya counter, cari bayarnya dong. Maka itu dibenarkan. Karena ada persetujuan dari yang punya barang. Ada istilah fikih namanya wakalah. Mbak mewakilkan ke saya untuk dijualkan ke orang. Boleh. Tapi kalau nggak diwakilin, ngambil tapi nggak izin namanya nyolong, lalu dijual ke orang, maka ini dilarang. Kalau dilarang berarti jual belinya rusak. Kalau rusak berarti cacat dan tidak sah akadnya. Karena kepemilikannya tidak sempurna terhadap barang yang dijual. Begitu Mbak Farah.